Selain perkiraan cuaca tadi, kami juga akan menyajikan informasi terkait dengan indeks sinar UV matahari yang belakangan ini menurut BMKG masuk dalam level bahaya. Terlebih dahulu kita lihat indeks sinar UV dari laman BMKG untuk hari ini. Pemirsa, ini adalah indeks sinar UV di Indonesia yang akan terjadi pada hari ini, tanggal 26 April, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti berdasarkan validasi pada Selasa 25 April kemarin. Secara umum, pemirsa, pola harian indeks ultraviolet berada pada kategori low pada pagi hari ini. Mencapai puncaknya di kategori high dan very high sampai dengan ekstrim ketika intensitas radiasi matahari paling tinggi pada siang hari antara pukul 12 sampai pukul 15 waktu setempat. Kemudian akan bergerak turun kembali ke kategori low seperti pagi hari, tepatnya pada sore hari. Indeks UV ini adalah tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia, dan dalam indeks UV dikategorikan dengan berbagai warna. Dari mulai hijau dengan resiko bahaya rendah hingga warna ungu dengan resiko bahaya yang sangat ekstrim seperti ini. Kami ajak Anda menyimak datanya seperti ini, pemirsa. Ya, kami ajak Anda menyimak dari warna ya. Kita bisa melihat keterangannya terkait dengan indeks ultraviolet. Warna hijau, ini artinya UV indeks 0 sampai 2, resiko bahayanya dikategorikan bahaya rendah. Himbauannya kenakan kacamata hitam pada hari yang cerah, gunakan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ bagi kulit sensitif. Dan permukaan yang cerah seperti pasir, air, salju ini akan meningkatkan paparan UV, maka harus dihindari ya pemirsa. Berikutnya warna kuning, artinya UV indeks 3 sampai 5, resiko bahayanya sedang. Himbauannya tetap di tempat teduh pada saat matahari terik siang hari, kenakan pakaian pelindung matahari, topi yang lebar, kacamata hitam saat berada di luar ruangan. Jangan lupa juga oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam sekali. Berikutnya kita lihat warna lain, indeks ultraviolet, warna oranye atau jingga. Kategorinya adalah resiko bahaya tinggi. Ada himbauan khusus, himbauannya perlu pelindung untuk menghindari kerusakan mata dan kulit, kurangi matahari antara pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore, tetap di tempat yang teduh pada saat matahari terik siang hari, kenakan pakaian pelindung matahari, topi lebar, dan kacamata hitam untuk melindungi mata ya saat berada di luar ruangan. Oleskan juga cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam sekali. Warna lainnya yang menunjukkan kategori sangat tinggi, ini UV indeks 8 sampai 10, warnanya merah pemirsa. Resiko bahaya sangat tinggi, maka himbauannya diperlukan tindakan pencegahan ekstra karena kulit dan mata dapat rusak dan terbakar dengan cepat. Minimalkan paparan matahari antara pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tetap di tempat teduh pada saat matahari terik siang hari, kenakan pakaian yang melindungi ya dari matahari, topi lebar dan kacamata hitam saat berada di luar ruangan. Dan jangan lupa juga oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam. Berikutnya warna ungu. Nah, ini warna ungu adalah resiko bahaya sangat ekstrim. Maka ada himbauan khusus juga, kulit dan mata dapat rusak. Harus hati-hati ya pemirsa, dampaknya bisa menyebabkan kulit dan mata dapat rusak dan terbakar dalam hitungan menit. Maka harus menghindari paparan matahari antara pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore, tetap di tempat teduh pada saat matahari terik pada siang hari, kenakan pakaian pelindung matahari, topi lebar dan kacamata hitam saat berada di luar ruangan, dan jangan lupa ini penting sekali, oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam. Himbauannya sama, mau warna apapun itu sama ya himbauannya untuk indeks ultraviolet, dan BMKG juga sudah merilis dalam beberapa hari terakhir ini Indonesia mengalami suhu panas meskipun di sejumlah negara tengah mengalami gelombang panas ekstrim. Namun BMKG mengklaim suhu panas Indonesia ini bukanlah gelombang panas. Akan tetapi BMKG peringatkan bahwa paparan sinar ultraviolet matahari masuk dalam level berbahaya. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Iya, selamat pagi Ibu Dwi Korita. Selamat pagi Mbak Eva Wondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Meskipun Ibu sedang berada di rumah sakit, kami doakan Ibu semoga segera cepat pulih ya. Terima kasih, baru saja pulang Mbak. Baru saja pulang, alhamdulillah. Iya. Ibu Dwi Korita, apa sebetulnya penyebab sinar UV di berbagai wilayah termasuk di Jakarta ya dikategorikan level berbahaya? Fenomena apa yang sebetulnya terjadi?
Jadi sebetulnya ini fenomena biasa dan ini Hmm. setiap bulan-bulan seperti sekarang, April, akhir April, awal Mei, ini selalu terulang dari tahun ke tahun. Jadi tidak ada anomali yang istimewa. Ultraviolet bagian dari radiasi matahari pada panjang gelombang tertentu. Jadi sekali lagi fenomenanya adalah biasa sejak matahari bersinar. Seperti yang dijelaskan Mbak Eva tadi, dari pagi indeks levelnya adalah low ya, rendah dari 2 lalu berangsur-angsur semakin siang semakin meningkat dan puncaknya yang semakin tinggi ya atau very high itu pukul 12 hingga pukul 15 itu bisa mencapai katakanlah lebih dari 9 atau 10. Kemudian setelah pukul 15 berangsur-angsur fenomena ini akan menjadi semakin rendah, semakin turun, malam hari akhirnya menjadi 2 atau kurang. Hal ini sebetulnya rutin sejak bertahun-tahun. Hanya saat ini kebetulan bulan April ya, ini gerak semu matahari posisinya memang mendekat ke Katulistiwa ya, sehingga dan kita lihat dari satelit Himawari gelap hitam, artinya tidak ada awan, tidak ada tutupan awan saat ini, sehingga sinar matahari ini langsung mengena ke permukaan bumi. Beda di musim hujan, banyak awan-awan yang menutup. Jadi ada tameng gitu ya. Kalau sekarang ini kan bersih, sehingga sebagian besar wilayah Indonesia sudah masuk kemarau. Jadi sehingga matahari sinarnya ini terasa langsung mengena ke permukaan bumi dan itu yang juga memicu kenaikan suhu meskipun bukan gelombang panas, masih dalam kondisi normal. Demikian. Ya, Ibu sampaikan bahwa ini adalah fenomena yang biasa. Sebetulnya sejak kapan fenomena ini mulai terjadi di Indonesia, Budi Korita? Saya rasa ini sudah sejak sepanjang ada sinar matahari kan. Hanya memang bedanya layanan BMKG itu kita sempurnakan. Dulu-dulu kami tidak memberikan layanan informasi tentang UV. Tetapi dengan perkembangan pengetahuan, kita juga belajar dari negara-negara yang lebih maju, maka informasi UV ini baru kami sampaikan sejak adanya pandemi COVID. Sebelum itu kami tidak memberikan informasi secara rinci detail tentang UV. Jadi fenomenanya biasa, hanya layanan kami yang bertambah. Ya. Demikian. Masyarakat tetapi ada yang khawatir berlebihan begitu, Bu. Adakah himbauan khusus dari BMKG terkait dengan kekhawatiran masyarakat terkait dengan paparan sinar UV yang disampaikan bisa sangat ekstrim terjadi? Iya, jadi sebetulnya ini belum mencapai level ekstrim. Tapi himbauannya adalah kita mohon apabila akan terpapar matahari, kita menggunakan tabir surya. Saat ini sudah banyak ya, sunblock, lotion ya. Tabir surya jangan langsung untuk melindungi kulit kita ya. Kemudian juga mengenakan kacamata ya, agar tidak mata langsung terpapar dan berusahalah untuk berteduh ya, jangan terlalu lama lebih dari beberapa jam ya ada di bawah matahari tanpa perlindungan. Dan wajar saja, normal saja. Para olahragawan juga biasa melakukan itu ya. Asal kita melindungi diri dengan tabir surya, dengan lotion ya. Insya Allah UVA ataupun UVB, ada yang A, ada B ini ya. Daya tembusnya beda-beda, tapi itu insya Allah untuk Indonesia tidak separah apa yang terjadi di negara-negara benua. Seperti itu, karena kita ini lautannya luas, kelembapan udaranya tinggi ya. Jadi beda dengan apa yang dialami oleh negara yang tidak kepulauan, tidak lebih luas lautannya. Demikian.
Bu Dwi Korita, tadi Anda sampaikan di awal karena tidak ada awan ya, cerah begitu. Jadi sinar UV bisa masuk. Apakah ada langkah khusus, langkah penanggulangan khusus yang dilakukan seperti penerapan rekayasa cuaca untuk meredam paparan sinar UV ekstrim di Indonesia? Mohon maaf untuk penerapan teknologi modifikasi cuaca ini tidak bisa kita terapkan untuk menangani UV ini tidak. Jadi yang bisa kita lakukan misalnya untuk mengalihkan hujan ya dari satu lokasi kita jatuhkan untuk mengisi waduk atau untuk membasahi lahan gambut. Tetapi untuk UV ini tidak ada. Mohon maaf. Jadi kita beradaptasi dan bahkan informasi itu penting ya. Kami berikan informasi itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi bagaimana kita untuk bisa melindungi diri dan memanfaatkan. Bahkan saat pandemi kita ini selama 10 menit ya, itu diminta untuk sekitar pukul 10 pagi ya, dari jam 8 sampai 10 pagi itu berolahraga untuk mendapatkan UV. Itu diperlukan untuk kekebalan untuk imunitas tubuh kita, mengubah vitamin D ini agar bisa efektif bekerja di dalam tubuh. Jadi ada manfaatnya, bukan sesuatu yang membuat kita panik, lalu a'udzubillah min dzalik ya penyakit begitu. Demikian. Baik, terakhir Ibu, kapan akan selesai? Karena sebelumnya BMKG sudah merilis prediksi paparan sinar UV berlangsung 3 hari. Apakah ada potensi berlangsung lebih lama atau sudah akan selesai hari ini? Mohon maaf, kalau paparan sinar UV ini akan insya Allah berlangsung terus ya. Selama matahari masih bersinar, begitu. Memang ada sedikit penguatan indeks ya. Namun nanti ini kalau misalnya ini musim kemarau ya, langitnya bersih ya, jadi mungkin akan terasa lebih kuat ya. Tetapi nanti begitu kita memasuki musim hujan, awan-awan di langit mulai banyak. Nah, penyinaran matahari itu akan menjadi tidak selangsung saat ini. Demikian. Baik. Jadi UV-nya itu sebenarnya tetap masih ada, hanya awannya yang berubah-ubah. Jadi bersih atau menjadi penuh awan seperti itu. Baik, salah satunya pengaruh awan ya, tetapi ini juga himbauan bagi masyarakat untuk melindungi diri. Jangan lupa untuk pakai sunscreen ya. Terima kasih Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.